5 bulan di tahun 2020 ini, saya yakin dan percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang aman. Kita akan memulai ibadah ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang mengikuti ibadah streaming maupun yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita ada dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita pujikan, suci, suci, suci. Bagi kami ya Tuhan untuk beribadah. Ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Berkati kami yang melayani di sini ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah apapun yang berasal dari Engkau ya Tuhan dipakai oleh hamba-Mu ini ya Tuhan untuk memberitakan kebenaran bagi kami semua ya Bapa. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kami semakin dikuatkan oleh Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah streaming ini ya Bapa. Kiranya ya Tuhan Kau juga menjaga mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Ataupun yang sakit ya Tuhan, yang lemah ya Tuhan, Kau sembuhkan, Kau kuatkan, Kau pulihkan ya Bapa. Kiranya ya Bapa, ibadah pada hari ini ya Tuhan selalu dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan bersama-Mu Bapa. Karena kita melewati semua hal ini, kita tidak pernah meragukan buat kasih setianya. Kita selalu bersandar kepada-Nya. Katakan, Engkau ada bersama. Bersamaku di
ketika kita dalam pencobaan, kemanakah kita harus melangkah? Yang kita harus percaya bahwa Dia ada di dalam kita. Dia memberikan kita kekuatan yang baru. Dan kita percaya tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita pujikan bagai Raja. Hanya kepadanya ku kan
Sohandi, kami persilahkan. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat. Kami berdoa untuk Pak Narko, kami berdoa untuk Pak Puji, kami berdoa untuk Ibu Marta. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Biarlah kuasa bilur-bilur Kristus menjamah mereka dengan sempurna. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik itu sakit darah tinggi, kencing manis, sakit-sakit yang berat, sakit-sakit yang ringan. Kami serahkan kepada Tuhan. Bila Tuhan berkenan atas permintaan kami, Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka dengan sempurna. Kami yakin Tuhan sanggup, Tuhan bisa menolong mereka satu demi satu. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, untuk memasuki masa yang baru. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Jadikan kami kuat, jadikan kami memiliki ide-ide jalan keluar di tengah-tengah kesulitan-kesulitan kami. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang baru lulus SMK, SMU, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tuntun mereka, Tuhan pimpin mereka, masa depan mereka kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan yang mempunyai prospek yang baik di kemudian hari. Tuhan tolong. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat di dalam segala pekerjaan usaha mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan kami dari segala pencobaan. Bila sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Biarlah hamba-hamba-Mu semuanya tersembunyi di belakang salib Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagi yang ada di rumah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sudah terbiasa dengan ibadah online. Walaupun sudah biasa, tapi baiklah kita terus-menerus meningkatkan, ya, mempersiapkan diri. Bila perlu ya mandi dulu, ya bila perlu makan dulu, ya bila perlu pakai baju yang lebih rapi, ya di mana kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu penuh dengan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, murid-murid, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Walaupun sebenarnya di dalam Alkitab, ya, kita melihat juga orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu banyak. Di zaman Perjanjian Lama ada disebutkan Daniel, ya, terus juga ada Zakaria, ya, terus kemudian ada Elisabet. Kemudian setelah Pentakosta disebutkan para rasul, ya, orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan, mereka juga menerima pemenuhan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau saudara perhatikan ya di gambar ini, orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, kalau di dalam hatinya itu dibuka, ya, di situ siapa yang bertahta, siapa yang memimpin di dalam kehidupannya. Saya menggambarkan ada kursi, ya. Kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang itu dipimpin oleh Roh Kudus.
Kita menyerahkan hidup kita ya kepada pimpinan kuasa Allah. Dan si akunya ada di bawah, saudara. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup di dalam dua dimensi. Yaitu kita orang yang percaya yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, ya, kita adalah manusia yang rohani. Orang yang baru, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Manusia yang rohani. Tapi dimensi yang lain, bahwa kita selama hidup di dalam dunia ini, ya, masih ada kedagingan. Masa kedagingan ini masanya panjang, saudara. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita sudah terbiasa hidup di dalam kedagingan. Jadi walaupun kita sudah menjadi manusia yang rohani, ya, yang sudah dilahirkan oleh Roh, seringkali juga kita dipengaruhi, kita jatuh ya ke dalam keakuan, ke dalam kedagingan. Sehingga Tuhan Yesus juga mengatakan ya, roh memang penurut, tapi daging lemah, saudara. Itulah dua dimensi, ada daging, ya, ada roh, saudara. Terus Tuhan Yesus juga berdoa di dalam doa Bapa kami, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa, saudara? Walaupun kita belum sampai ke surga, ya, kita masih di bumi, kita masih menginjak tanah. Tetapi kehidupan kita harus kehidupan seperti di surga. Kehidupan yang dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan bukan dikuasai oleh kedagingan atau si aku yang lama. Si aku yang lama itu sebenarnya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga orang yang percaya itu sebenarnya sudah menjadi satu dengan Kristus dalam hal mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran, saudara-saudara. Setelah Tuhan Yesus ya bertemu dengan murid-muridnya, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan satu amanat agung, satu perintah, yaitu menjadikan semua bangsa murid. Tuhan Yesus memberikan perintah untuk memberitakan Injil ya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memberitakan Injil itu akan menerima ya penyertaan-penyertaan, yaitu tanda-tanda yang menyertai orang yang memberitakan Injil itu. Ya, dia juga bisa mengusir setan. Bila dia menginjak ular, ya, ular itu tidak bisa mematikan. Bila dia menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, maka orang yang sakit itu bisa sembuh. Ada tanda-tanda lain yang diberikan kepada orang yang memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para rasul ya, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang dilakukan? Petrus berkhotbah, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menanggung dosa. Ada ya 3.000 orang yang bertobat. Luar biasa, saudara. Petrus orang yang sederhana, ya, orang yang pekerjaannya dulunya itu penjala ikan, tapi sekarang, saudara, dia bisa menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhannya itu menyentuh kepada jiwa-jiwa ya, yang masih hidup di dalam kedagingan. 3.000 orang yang bertobat. Nah, bagaimana Rasul Paulus ini bisa, maksud saya bagaimana Petrus ini bisa dipakai oleh Tuhan?
Yaitu setelah para murid ini, orang percaya ini dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka berubah, saudara. Kalau dulu mereka ada keakuan, mereka ingin jabatan-jabatan yang tinggi, jabatan-jabatan yang strategis. Kalau dulu mereka ada senior, ada junior, ya. Kalau dulu mereka ada iri hati, kalau dulu ada mementingkan diri sendiri, ada pengkhianatan, ya, ada penyangkalan, saudara-saudara. Ada tidak mau percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, hati mereka, hidup mereka dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Setelah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Sifat karakter manusia lama itu ditekan, saudara. Dan yang dilakukan oleh para murid itu, mereka memberitakan Injil dengan berani. Seorang Petrus berani memberitakan Injil kepada begitu banyak orang. Tidak mudah, saudara, memberitakan Injil kepada 5.000 orang. Petrus sebelumnya bukan orang yang pandai berkhotbah atau belajar yang khusus berkhotbah, pengalaman tidak. Tapi yang memampukan, yang memungkinkan Petrus bisa melakukan hal itu karena kuasa Roh Kudus. Karena dia menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jadi hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah hidup yang mentaati kehendak Tuhan. Hidup yang diikuti dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah kehidupan yang kudus. Si akunya ya di bawah, si akunya ditekan. Walaupun kadang-kadang ya kalau seperti dulu gampang, tapi sekarang harus hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus ya, itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8, demikian juga ayat 31 ya. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kalau dulu mereka tidak berani, mereka takut, ya, tapi sekarang mereka memberitakan Injil. Kenapa disebut mereka? Karena bukan hanya Petrus, bukan hanya para rasul, bukan para diaken, tapi semua orang percaya. Mereka berani memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu rahasia yang luar biasa. Hanya orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka dia berani bersaksi. Ya, bersaksi itu bisa di dalam khotbah ya kepada banyak orang, tapi juga bisa secara pribadi. Kita memberitahukan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dosa saya, dosa saudara-saudara. Bila kita mau percaya, ya, berarti kita menjadi satu dengan Kristus. Mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi tadi saya sudah memberikan sedikit penjelasan, yaitu penuh dengan Roh Kudus itu, Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Siapa yang memimpin hidup saya? Siapa yang memimpin hidup saudara? Kalau kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kita hidup benar di hadapan Allah. Bukan mustahil. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan memakai kita semua untuk menjadi saksi
memberitakan Injil, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, bahkan kelompok besar. Saudara, ya, saya membacakan dari Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 11, ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 11, ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara dikasih Tuhan, jadi ya, murid-murid, ada Petrus, ada Yohanes, mereka mau sembahyang di bait Allah. Di Gerbang Indah ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Kalau kita membaca secara lengkap, ya, laki-laki itu umurnya 40 tahun, tapi dia lumpuh sejak lahir. Jadi, kapan dia mulai bekerja atau kapan dia mulai jadi orang yang minta-minta? Apakah dia ketika umurnya sudah 20 tahun? Ya, tidak ditulis dengan jelas. Mungkin sekali, ya, sudah lama orang ini meminta-minta di pintu gerbang bait Allah ini. Tapi tetap tidak ada perubahan. Dia tetap menjadi orang yang minta-minta. Ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Saya rasa waktu peristiwa Pentakosta itu, Petrus dan Yohanes menjadi viral, ya, menjadi terkenal, ya, bisa berbahasa-bahasa, ya, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Jadi bukan hanya diketahui oleh orang sehat, saya rasa ya orang yang minta-minta ini juga tahu, wah, ini ada rasul, ini ada pengkhotbah besar, ya. Barangkali dia bisa memberi lebih daripada orang lain. Orang yang meminta-minta ya dekat bait Allah, atau orang minta-minta dekat gereja, biasanya orangnya pinter. Karena apa? Orang yang mau beribadah pasti hatinya itu baik, ya. Apalagi pada waktu itu Petrus dan Yohanes adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Dia tidak berpikir ya pikiran-pikiran yang negatif. Dia berpikir apa? Wah, kasihan ya. Dia sudah 40 tahun. Dia sudah menjadi orang yang bergantung kepada orang lain. Dia hanya minta-minta. Bagaimana kita bisa menolong mereka supaya mereka ada perubahan, supaya yang minta-minta ini bisa berubah, saudara dikasih Tuhan. Itulah pikiran daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak berpikir, wah, malas lah, ya. Itu bukan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Minta-minta pekerjaan yang tidak bagus, ya saudara. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak berpikir demikian. Orang ini perlu pertolongan, saudara. Ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata. Jadi mereka ini, Petrus dan Yohanes, menatap orang yang minta-minta itu. Ya, dilihat, saudara. Itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Melihat, ya. Artinya apa? Walaupun ya dia minta-minta, tapi kita melihat. Artinya apa? Kita menghargai. Kita bukan hanya menghargai orang yang sehat, orang yang pintar, orang yang pakai mobil, bukan. Ya.
itu bukan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, orang yang minta-minta saja, dia melihatnya, dia menatapnya. Petrus dan Yohanes menganggap orang yang minta-minta itu berharga, saudara, di mata Tuhan. Lalu Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Jadi sebaliknya, ya, orang yang minta-minta itu dia tidak berani memandang. Ya. Dia menyadari betul, siapalah saya. Saya tidak berani memandang orang-orang yang sehat. Tidak berani memandang kepada orang-orang yang mau pergi beribadah. Apalagi Petrus. Dia tidak berani memandang. Tapi apa kata Petrus? Ya, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ya, ketika menatap Petrus dan Yohanes, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan kelihatan ada Roh Kudusnya, bukan. Tapi kelihatannya dari mana? Ya, kelihatan dari perbuatan-perbuatannya, saudara. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ya. Ketika orang yang minta-minta ini, dia berharap ada pemberian yang besar, ya, uang yang besar, ya, uang yang banyak, saudara. Tapi Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Petrus dan Yohanes bukan orang yang kaya, bukan orang yang banyak uang, saudara. Tapi ya, dia katakan begini, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Jadi yang dimiliki oleh Petrus, ya, itu yang dia berikan, yang akan diberikan kepada orang yang minta-minta. Apa yang dimiliki oleh Petrus? Petrus mengatakan demikian. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, yang dimiliki oleh Petrus adalah Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, saudara. Demi Yesus, ya, berjalanlah, saudara. Ayat yang ketujuh, ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Di sini menarik, saudara. Jadi ketika Petrus sudah menumpangkan tangan demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya. Nampaknya orang ini masih lumpuh, saudara. Lalu kemudian ia memegang tangan kanannya, ya, dan membantu dia berdiri. Membantu, ya. Jadi dia tiduran, ya dibantu, ya. Diangkat, ya, membantu sampai dia bisa berdiri, saudara. Lukas mengatakan demikian. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi setelah dibantu, ya, tangannya diangkat, lalu dibantu berdiri, kemudian berangsur-angsur, maka kuatlah kakinya. Ya. Lalu dia bisa berdiri. Bahkan dia berjalan, bahkan dia melompat, ya, mengikuti Petrus dan Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya menarik sekali. Ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dan Petrus memberikan yang paling berharga, yang paling dibutuhkan oleh orang minta-minta itu. Yaitu apa?
perubahan hidupnya. Dari tukang minta-minta, dari lumpuh ya, menjadi berjalan. Dari yang minta-minta menjadi orang yang bekerja, saudara dikasih Tuhan. Saudara, ya, kita ingat, setelah kita berdoa, kita juga harus membantu ya, memegang tangan kanannya, memberikan dorongan, saudara, memberikan support, ya, sampai kadang-kadang dia berdiri. Jadi membantu ya, memegang tangan kanan, bisa juga saudara ya kita sudah mendoakannya, ya kita bisa memberi obat, ya, memberikan semangat, memberikan dorongan, sampai akhirnya orang yang kita doakan itu benar-benar mengalami kesembuhan. Siapa yang menyembuhkan? Bukan karena kita, bukan karena Petrus, bukan karena Yohanes, tapi kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang memakai orang-orang yang mau dipimpinnya. Untuk apa? Untuk menolong orang yang sakit, supaya mereka disembuhkan. Ayat yang berikutnya, saudara-saudara, ya, ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Jadi orang itu jalan ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya sekarang sudah berubah. Tadinya tiduran, sekarang saya bisa berlari dan melompat. Saya tidak akan menjadi orang yang minta-minta lagi. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi di sana saudara-saudara, ada orang yang melihat, ya, mereka tercengang. Wah, luar biasa. Yesus, kuasa Roh Kudus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ayat 11, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Saudara-saudara, jadi ada orang yang banyak yang mereka ingin melihat. Ada orang yang percaya, ada orang yang bingung, tapi ada juga orang yang tidak mau percaya. Terutama mereka yang menjadi pemimpin, imam-imam, ya, pemimpin agama pada waktu itu. Tapi dari sini kita belajar bagaimana Petrus yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan perkataannya, dia bisa menolong orang lumpuh sehingga orang lumpuh ini bisa sembuh, saudara. Sesudah itu, ya, orang-orang yang banyak itu mereka mendengarkan khotbah daripada Petrus. Dan ada ribuan orang lagi yang percaya kepada Tuhan. Sampai akhirnya 5.000 orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, keberanian yang dimiliki oleh Petrus itu adalah keberanian daripada kuasa Roh Kudus. Ketika hidup kita, ya, bukan dikuasai oleh si aku, tapi hidup kita adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Manusia daging kita senantiasa, ya, disalibkan bersama dengan Kristus. Barulah kita bisa memiliki kuasa Roh Kudus. Kita bisa mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita, ya. Cerita ini mungkin kejadiannya lama sekali di daerah Tiongkok sana. Ada satu orang, ya, dia itu bekerja di pabrik roti. Dia bekerja dari tidak bisa sampai pinter, sampai akhirnya dia ini yang tukang membuat roti.
Saudara, karena dia kerjanya sudah lama, ya, jadi setelah bekerja 20 tahun, ya, akhirnya dia bilang, saya mau berhenti, saya mau pulang kampung. Bosnya tanya, ya kamu mau pulang kampung? Ya boleh. Ya. Apakah kamu mau dapat uang pesangon, ya karena kamu kerja sudah lama 20 tahun? Atau kamu pilih, saya akan memberikan 3 nasihat. Uang atau nasihat pilihannya, saudara. Kalau saudara disuruh milih, ya, misalnya uang 100 juta, ya, atau nasihat, saudara pilih mana? Saya yakin ya, saya aja pilih uang. Tapi saudara tahu tidak, pegawai ini pilih ya, dia pilih nasihat. Karena apa? Dia tahu bahwa bosnya ini adalah orang yang bijaksana. Dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit dengan bijaksana. Jadi si pegawai ini dia pilih nasihat. Supaya apa? Supaya dia juga bisa mendapatkan jalan keluar ketika dia menghadapi krisis, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi sesuatu yang belum tahu. Kalau ada nasihat ini, berarti dia bisa lolos, ya bisa menang, saudara. Ya ceritanya ya sudah, saya memberikan 3 nasihat. Jadi bosnya itu memberikan 3 nasihat. Ya. Nasihat yang pertama, dia mengatakan begini, jangan jalan pintas. Kamu kalau bekerja itu step by step. Jangan cari jalan yang cepat. Ya. Jadi harus kerja benar-benar, ya, sampai akhirnya kamu akan berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, bos ini memberikan nasihat, jangan ikut campur urusan orang lain. Jadi kalau ada orang lain ada masalah, ya kita diam saja. Kita lihat saja. Jangan suka ikut campur urusan orang. Terus si pegawai ini, memang ikut campur urusan orang bisa susah. Kemudian yang ketiga, bila kamu sedang emosi, marah gitu ya, jangan sekali-kali mengambil keputusan. Jadi ketika ya marah, jangan sekali-kali kita memutuskan sesuatu. Jangan. Terus si pegawai ini, ya akhirnya besok ya, bos ini memberi 3 buah roti. Ya. Nah roti yang kedua, roti 1 dan kedua ini besarnya sama, tapi roti yang ketiga itu besar, ya besar. Dia bilang begini, di jalan kamu makan roti yang biasa ini. Nanti di rumah kamu makan roti bersama-sama dengan keluarga. Terus majikan ini juga bos ini kasih uang untuk di jalan. Jadi uang jalan, terus 3 nasihat dan 3 buah roti. Dia pulang. Waktu dia pulang ya dia jalan sudah 20 tahun, jalan itu sudah berubah. Ketika sampai di persimpangan, dia tanya, kalau mau ke kampung dia itu jalan yang paling dekat itu kemana? Lalu orang itu memberitahukan 2 jalan. Ada 2 jalan. Yang satu yaitu jalan memotong, ya, itu jalannya sempit, ya, kamu bisa sampai dengan cepat. Karena dia mau cepat ketemu dengan istrinya, ya seperti kalau mau ketemu pacar kan ingin ketemu cepat-cepat ya. Jadi ini bukan pacar, ini istri yang sudah 20 tahun gak jumpa. Wah pasti dia ingin cepat. Jadi dia, ya. Tapi ketika dia memasuki jalan itu ya, ada orang balik lagi.
"Loh, kenapa kamu balik lagi?" "Di sini ada rampok," katanya. Ada rampok. Dia ingat nasihat kepada dia oleh bosnya itu, "Jangan cari jalan pintas." Iya ya, jangan jalan pintas. Dia balik lagi, lalu dia berjalan di jalan yang besar. Di jalan yang besar, dia aman. Dia jalan, ya. Waktu sampai di satu daerah, ya, sudah malam. Jadi dia nginaplah di penginapan kecil. Tadi setelah dia jalan itu, ya, dia kecapean, dia makan satu rotinya. Kemudian hari itu, ya, dia nginap di penginapan. Waktu malam-malam, ya, itu ada perempuan menangis. Ya, dia kok ada perempuan menangis, ya. Terus dia ingat nasihat dari bosnya. Jangan turut campur urusan orang lain. Terus kemudian dia tidur, ya. Tidur, ya. Kemudian dia makan roti yang kedua, ya, karena dia akan jalan lagi. Terus ketika dia buka, orang-orang aneh. "Loh, kamu selamat ya?" Ternyata orang-orang yang keluar, ya, mereka semuanya dibunuh oleh perempuan yang stres ini. Jadi yang selamat hanya orang ini, karena dia mendengar nasihat dari bosnya. Jadi akhirnya dia, ya, sudah makan, dia jalan lagi, ya. Akhirnya sampailah di kampungnya. Ketika sampai di kampung, ya, sudah malam. Wah, dia mau memberikan kejutan kepada istrinya. Jadi dia tidak ketuk pintu. Ya, dia pelan-pelan sekali. Barangkali seperti pencuri, ya. Dia lihat, ya, pelan-pelan dia membuka pintunya. Terus ketika dia membuka pintunya, ya, dia berjalan lagi menuju kamarnya. Betapa kagetnya dia. Kenapa? Ternyata istrinya itu tidur berdua dengan laki-laki. Pikirannya apa? Istri saya tidak setia. Dia marah sekali, emosinya naik. Dia mau ngambil parang untuk memarang laki-laki itu. Tapi dia ingat nasihat yang ketiga. Kalau lagi emosi, jangan mengambil keputusan. Lagi emosi nih. Kalau saya ambil keputusan, belum tentu benar. Jadi akhirnya dia tidak membangunkan istrinya, dia tidur di luar. Jadi dia tidur di luar. Pagi-pagi istrinya bangun. Ya. Kaget suaminya tidur di luar. "Kenapa kamu tidak bangunin saya?" Wah, ya. Suaminya diem aja, ya, saudara. Terus dia panggil, ya, Xiao Fei, papamu ini sudah datang. Ya. Istrinya cerita, ketika kamu pergi bekerja itu, saya itu, ya, baru hamil. Jadi sekarang anak itu umurnya sudah hampir 20 tahun. Dia ialah yang selalu menemani saya. Ya. Bahkan ketika malam hari, dia selalu menemani saya. Wah, suaminya, aduh, untung kemarin nggak diparang. Coba kalau diparang, anaknya mati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari kisah cerita ini, kita belajar bahwa nasihat itu begitu penting. Apa yang menjadi nasihat di dalam kehidupan orang Kristen? Adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu mengajar, ya, menasehati, supaya apa? Supaya manusia rohani kita, ya, semakin hari semakin bertumbuh. Sehingga kita memungkinkan, ya, untuk percaya kepada Tuhan dengan membiarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Ada banyak ya di dalam kehidupan ini. Kesulitan, tantangan, persoalan. Tetapi bila kita ya punya nasihat firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya dibaca, bukan hanya diketahui, tapi dipegang dan dilakukan. Seperti pegawai itu, dia memegang saudara nasihat itu. Kalau dia tidak memegang, apa yang terjadi? Dia akan mengalami banyak persoalan, celaka, bahkan mengalami kerugian. Saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya firman Tuhan, kita punya kuasa Roh Kudus. Kita harus lebih memegang kuasa Roh Kudus. Kita memegang kebenaran firman. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Baik memberitakan Injil secara pribadi, ya, ketika kita di sekolah, ketika kita di tempat kerja, ketika kita di pasar, ketika kita di mana saja. Bahkan ketika kita mengajar, ketika kita berkhotbah, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, tidak ada takut. Apakah pendengar kita itu orang berpendidikan tinggi? Apakah orang yang mendengar kita itu orang yang pinter, orang kaya? Saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya, tidak akan takut. Yang menyebabkan kita takut karena apa? Karena kita ya, seringkali si aku ya, yang ada di dalam hati kita. Bukan Roh Kudus yang memimpin hidup. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, saudara tahu ya roti yang besar itu ternyata waktu dimakan bersama dengan istri dan anaknya, waktu dia buka ya di dalamnya itu ada uang. Ini uang pesangon setelah kamu bekerja 20. Mereka bisa hidup berbahagia, mereka bisa mempunyai toko roti di kampungnya. Saya yakin kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bila kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita akan sampai di surga dan kita akan dipanggil oleh Tuhan sebagai anak yang setia, sebagai anak yang membanggakan Tuhan, menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, tuntunlah setiap kami, supaya kami benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah selama di dunia ini, kami memegang kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Karena hanya dengan pimpinan Roh Kudus, kami bisa mengalahkan kedagingan. Kami bisa mengalahkan si aku yang sudah mati disalib bersama dengan Kristus. Tuhan, tolonglah jemaat, para pendengar sekalian. Biarlah mereka dengan iman berani untuk senantiasa percaya kepada kuasa Roh Kudus Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, ada pengumuman ya, berhubungan dengan ulang tahun gereja di bulan Juni ini. Jadi selama bulan Juni ada 4 kali khotbah ya, bagi saudara-saudara ya, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, bisa dikumpulkan nanti pada waktu yang diberitahukan ya. Bila jawabannya benar dan mengikuti apa yang disarankan, akan mendapatkan hadiah. Hadiah yang pertama
yaitu ukulele. Ya. Hadiah yang kedua yaitu amplop, ya, angpau. Ya. Hadiah yang ketiga itu ada panci, ya, 3 buah panci 5-5. Kemudian bila ada donatur nanti yang memberikan bantuan, ya sudah ada satu yang memberikan bantuan. Jadi ada hadiah keempat, mungkin ada hadiah kelima, mungkin ada hadiah keenam. Jadi saudara cukup ya menjawabnya. Tema khotbah hari ini apa? Ya, ayat Alkitabnya diambil dari mana? Ya, dari khotbah ini saudara belajar tentang apa? Ya, itu saja. Dicatat. Ya, kalau kurang jelas, lihat lagi YouTube-nya, tonton lagi supaya saudara dapat berkat dan dijawab dengan yakin. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, menyertai saudara-saudara sekalian oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, Tuhan